Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Lia, tahu mengapa Bapak manggil ke sini? Iya, Pak. Kira-kira apa? Karena saya sering buang sampah sembarangan. Ya, Lia tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu kan tidak baik ya. Tapi Bapak sering lihat kamu masih melakukan itu, membuang sampah sembarangan. Bapak sudah pernah tegur Lia tapi masih tetap melakukan itu. Lia punya masalah? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Kalau hubungan Lia dengan teman-temannya seperti apa? Kurang dekat sih, Pak. Kok bisa kurang dekat? Karena saya merasa terkucilkan. Merasa terkucilkan? Ya. Oh gitu. Dia merasa terkucilkan. Kira-kira masalahnya apa? Saya juga tidak tahu, Pak. Oke. Bapak juga dulu pernah ketika seumuran kamu pernah dikucilkan juga seperti itu. Tapi akhirnya Bapak bisa menemukan solusinya gitu. Bapak mencoba mendekati teman-teman itu gitu kan. Nah jadi menurut Bapak sih, dan kita harus percaya bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya gitu. Jadi kamu harus bisa mencoba untuk membuka diri, mencoba untuk memulai untuk dekat dengan teman-temannya seperti itu. Apa sih yang Lia butuhkan untuk merubah kebiasaan tadi yang membuang sampah sembarangan? Tidak ada. Tidak ada yang dibutuhkan. Mungkin kamu di rumah juga seperti itu ya? Iya, Pak. Suka membuang sampah sembarangan juga? Iya. Oke. Kok bisa Lia suka membuang sampah sembarangan? Pasti ada alasannya nih, mengapa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan saya. Sudah menjadi kebiasaannya. Jadi sering sembarangan seperti itu ya? Iya, Pak. Kira-kira itu baik tidak sih? Tidak. Tidak. Kok masih dilakukan seperti itu? Karena saya memang sudah terbiasa, jadi saya kurang peduli terhadap lingkungan. Kurang peduli terhadap lingkungan. Oke Lia, kalau kita kembali lagi kepada kebiasaan kelas kita, masih ingat nggak kesepakatan kelas kita tentang kebersihan itu apa? Apa bunyinya? Kebersihan sebagian dari iman. Nah, kebersihan itu sebagian dari iman. Menurut Lia nih, hidup bersih itu apa sih? Hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Oh, seperti itu. Nah, kalau manfaatnya hidup sehat itu apa? Hidup bersih itu apa sih manfaatnya? Hidup akan menjadi lebih sehat dan nyaman sehingga dapat melakukan aktivitas dengan tenang. Nah, itu kan kita tahu bahwa manfaatnya juga bagus gitu untuk mewujudkan hidup bersih ini gitu, berdampak kepada aktivitas kita juga. Cita-cita Lia ini apa sih? Saya ingin menjadi dokter, Pak. Ingin jadi dokter. Nah, apalagi ingin menjadi dokter. Dokter itu kan salah satu profesi mulia gitu ya, untuk memberantas penyakit-penyakit gitu ya melalui profesinya itu gitu kan, dengan pengobatan dan lain sebagainya. Otomatis dokter juga pasti akan menyarankan hidup bersih gitu. Jadi kalau profesi yang diinginkan untuk menjadi dokter, walaupun kita juga bukan sebagai dokter, kita juga tetap harus hidup bersih seperti itu. Nah, kira-kira nih Lia, dari perbuatan Lia tadi yang suka sembarangan membuang sampah, dia bersedia nggak untuk memperbaikinya? Bersedia, Pak. Kira-kira kalau kamu bersedia untuk memperbaiki itu, hasilnya seperti apa? Hidup saya lebih bersih, lingkungan juga lebih bersih, dan saya tidak merugikan orang lain. Nah, itu kan tidak merugikan orang lain, dimulai dari diri sendiri juga, hidup jadi bersih, sehat, aktivitas pun akan lebih tenang seperti itu.
Untuk menanamkan hidup bersih, rencana apa yang akan Lia lakukan ke depannya kira-kira? Saya akan mulai dari diri sendiri, tidak buang sampah sembarangan dan mengajak teman untuk hidup sehat sehingga semuanya bisa berjalan dengan nyaman. Nah, itu dia kan. Akhirnya kan kita kenyamanan gitu, kenyamanan. Kita juga bisa sehat gitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Oke Lia, dari diskusi kita ataupun dari obrolan kita ini, mulai hari ini berarti Lia tidak lagi membuang sampah sembarangan ya. Untuk keuntungan bagi kita semua, manfaatnya untuk kita semua gitu, untuk kesehatan kita semua seperti itu ya. Terima kasih Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nina tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Iya Pak. Apa kira-kira yang menyebabkan Bapak panggil Nina ke sini? Saya sering mencontoh. Nah, Nina sering mencontek. Bapak sudah tegur beberapa kali, Nina masih melakukan itu. Nina tahu nggak kalau mencontek ini adalah perbuatan yang salah? Tahu nggak? Tahu. Nah, kalau sudah tahu perbuatan ini salah, jangan dilakukan lagi. Nina siap nggak untuk berubah kira-kira? Siap. Nah, karena setiap orang itu pasti punya kekeliruan, kesalahan gitu. Termasuk Nina tadi mencontek, tapi kebiasaan ini bisa dirubah gitu. Kedepannya tidak boleh mencontek lagi, dan kita harus bisa menyiasati gitu ya, untuk menghilangkan kebiasaan mencontek ini. Nina mau? Iya. Ya, kalau misalnya boleh tahu nih Nina, Bapak kan sering sekali menegur Nina gitu, tapi Nina masih tetap mencontek. Mengapa sih Nina masih sering mencontek itu? Apa alasan Nina? Saya tidak belajar Pak. Ya kan sudah tahu kita mau penilaian harian gitu ya. Kok Nina tidak belajar? Saya sendiri Pak di rumah. Lalu orang tua saya pulang kerja hingga larut malam. Jadi saya memilih untuk nonton TV dan minum. Tidak ada yang mendampingi Nina untuk belajar. Tidak Pak. Jadi Nina tinggal di rumah sendirian. Iya. Oke. Sekarang gini Nina,
kalau misalnya kita kembali kepada kebiasaan kelas kita. Masih ingat nggak Nina tentang kesepakatan kelas kita yang tentang kejujuran? Apa kesepakatan kita waktu itu? Jujur itu lebih baik daripada berbohong gitu. Jadi kita tuh tetap harus jujur meskipun pahit seperti itu. Kita tidak belajar, tetapi kita tetap harus jujur. Tidak boleh mencontek. Bayangkan kalau misalnya Nina jujur, gitu ya, kita jadi lebih tahu gitu materi-materi yang sudah dikuasai Nina dan yang belum dikuasai Nina, sehingga kita bisa mengatasi ini gitu ya. Misalnya dengan remedial, mengulang kembali pelajaran yang belum dikuasai seperti itu. Kita jadi tahu batasan-batasan materi yang sudah dikuasai dan belum seperti itu. Kalau Bapak boleh tahu cita-citanya Nina ini apa sih? Saya ingin menjadi dokter, Pak. Nah, apalagi kalau ingin menjadi dokter. Untuk menjadi dokter itu harus jujur Nina. Jujur tentang hasil diagnosa, misalnya diagnosa pasien, sehingga dapat menangani pasien dengan tepat gitu. Ayolah, semangat bantu Bapak ya Nina ya. Iya, Pak. Kali ini tidak apa-apa, tetapi mulai hari ini tidak boleh mencontek lagi. Nina harus tahu itu gitu ya. Kita mulai segala sesuatunya dengan kejujuran. Mau kan Nina? Ya, jadi mulai hari ini kita mulai dari sesuatu yang jujur, tidak ada contek-mencontek lagi. Nina harus tahu persis bahwa jujur itu lebih baik daripada berbohong, ya. Sehingga kalau dengan kejujuran itu sendiri, Nina nanti bisa jujur juga dengan diri sendiri dan kepada orang lain, seperti itu, ya. Nina, bisa dipahami maksud Bapak? Bisa, Pak. Ya, jadi Bapak tekankan sekali lagi, mulai hari ini, mulai detik ini tidak ada lagi contek-mencontek ya, harus jujur ya, Iya, Pak. biar semuanya juga bisa diatasi dengan kejujuran. Dengan kejujuran maka akan lebih legowo segala sesuatunya, dan kita tahu tadi dampak positif dari jujur itu kan kita lebih tahu capaian materi mana yang sudah dikuasai dan yang belum. Itu ya Nina ya, harus jujur ya. Iya, Pak. Ya, jujur. Seperti itu, jujur itu karena memang Allah juga menyukai tentang kejujuran itu. Ya. Jadi tidak apa-apa kalau nilainya jelek gitu, tapi jujur, gitu kan? Kita tahu bahwa kita tetap harus melakukan kejujuran meskipun itu pahit. Sebagaimana kesepakatan kita, jujur lebih baik daripada berbohong. Terima kasih Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya senang dan semangat. Melalui segitiga restitusi, saya menjadi lebih terarah, diperlakukan dengan prosedur yang tepat, yaitu melalui langkah-langkah dan tindakan yang solutif. Saya merasa dituntun, bukan dituntut. Perubahan dalam diri saya berdasarkan kesepakatan kelas yang menekankan kesadaran makna, bukan perubahan sesaat.